Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar pendiri organisasi Muhammadiyah kelahiran Yogyakarta 1 Agustus 1868. Ia termasuk satu di antara ulama lain yang bergelar pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Saat kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan dipanggil dengan nama Muhammad Darwis. Mengutip liputan6.com, pada 1888, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya, Kauman, Yogyakarta. Ia mengubah namanya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Mekah pada 1903. Selama 2 tahun di Mekah, ia berguru ke Syekh Ahmad Khotib yang juga guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Pada 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Organisasi ini baru mendapat izin dari pemerintah untuk mendirikan cabang di daerah lain pada 1921. Muhammadiyah menjadi jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan berkontribusi untuk bangsa. Pada masa penjajahan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut berjuang melawan penjajah. Salah satunya membangkitkan semangat umat Islam untuk menyadari nasibnya hidup di bangsa terjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan kerap menjadi panutan, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Banyak kata-kata yang terucap darinya bak mutiara yang berharga. Ada beberapa kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan yang hingga kini masih populer dan menjadi petuah yang relevan di masa kini. Berikut beberapa kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang kehidupan, akhlak, dan lainnya yang dikutip dari liputan6.com. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kata sholat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. Kita tidak mewarisi siapapun dan tidak ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau.
Untuk menerima pengampunan Allah, kita harus percaya akan ajaran Al-Quran lalu melaksanakannya. Orang sering menolak Al-Quran karena mereka merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai, padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. Tidak akan ada kebenaran yang muncul di kepala bila hati kita miskin akan pemahaman terhadap ajaran agama Allah. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. Teladan yang baik adalah khutbah yang jitu. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah wafat, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. Masjid adalah sebuah bank. Apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Orang Islam semestinya dapat menggunakan alat-alat yang terkecil untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbesar. Dan hendaklah kalian selalu dalam khitahku, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain, tidak dendam, tidak marah, dan tidak sakit hati jika dicela dan dikritik, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian, tidak jubriyah, ujub kikir riya, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni, bersungguh hati terhadap pendirian.